Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Indah Kurnia Channel. Kali ini Miss Indah akan membahas tentang bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, bagian B. Kalau pada video sebelumnya itu Miss Indah membahas tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kali ini Miss Indah lanjutkan ke poin B, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, cara yang pertama yang akan Miss bahas adalah dengan cara memfaktorkan. Nah, ada dua bentuk persamaan kuadrat yang akan kita faktorkan, yaitu persamaan kuadrat tidak sempurna dan persamaan kuadrat sempurna. Pertanyaannya, bagaimana wujud dari persamaan kuadrat tidak sempurna dan persamaan kuadrat sempurna? Silahkan diamati pada layarnya. Nah, untuk poin A, X kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat tidak sempurna. Sedangkan pada poin B, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 yang tidak lain adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat, ini merupakan persamaan kuadrat sempurna. Ya, jadi kalau persamaan kuadrat sempurna itu lengkap, ada variabel X pangkat 2, kemudian ada X pangkat 1 dan ada konstanta. Sedangkan kalau persamaan kuadrat tidak sempurna itu salah satu dari BX maupun unsur C yang hilang, tapi X pangkat 2-nya wajib ada. Nah, selanjutnya di sini bagian A kita akan memfaktorkan bentuk yang pertama, yaitu bentuk X kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, bentuk ini merupakan bentuk tidak sempurna atau bentuk PK tidak sempurna. Nah, yang harus kita ingat kembali adalah sifat dari perpangkatan, yaitu X kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan, nah, sifatnya ini lalu di bab sebelumnya kita sudah bahas, X kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan X tambah B dikali X kurang B. Nah, selanjutnya untuk contoh soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari, oke, kita lihat di sini soal nomor 1, X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Akan dicari akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, makna dari menentukan akar-akar PK adalah mencari nilai-nilai X, yang dimana nilai-nilai X itu kalau kita ganti atau substitusi ke X, maka hasilnya nanti persamaan itu sama dengan 0. Nah, cara kerjanya perhatikan langkah-langkahnya. X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Pertama, kita ubah dulu angka 4, kita ubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat 2. Nah, angka 4 kalau kita ubah bentuknya ke bilangan berpangkat 2, hasilnya 2 pangkat 2. Sehingga soalnya menjadi X kuadrat dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat sifatnya tadi kan ini X kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, X kuadratnya tetap, sedangkan B kuadratnya ini 2 pangkat 2. Kalau kita melihat B-nya saja, ini B-nya, maka nilai B-nya 2. Oke, kita gunakan sifatnya X tambah B dikali X kurang B. Ya, berarti B-nya tadi 2, berarti X tambah 2 dikali dengan X kurang 2 sama dengan 0. Nah, X tambah 2 dikali X kurang 2 sama dengan 0, berarti salah satunya ini supaya hasil perkaliannya 0. Nah, misalnya kayak gini. Miss Indah punya dua bilangan, yaitu A kali B. A kali B ini, kalau Miss Indah mau hasilnya 0, maka salah satunya, kalau ndak A-nya yang bernilai 0, ya 0 kali B sama dengan 0, ataukah A-nya tetap tapi B-nya yang bernilai 0. Nah, ini ilustrasinya, sehingga X tambah 2 dikali X kurang 2 sama dengan 0, supaya hasilnya 0, maka salah satunya harus bernilai 0. Maka mencari nilai-nilai X-nya yang pertama, kita lihat kurung pertama,
X tambah 2 sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0 plus 2 pindah ke kanan jadi kurang 2. Sehingga X yang pertama kita dapat X sama dengan minus 2. Atau ini yang bernilai 0. Ya, jadi kalau perkalian dua buah bilangan supaya hasil kalinya 0, maka salah satu bilangannya itu 0. Nah, kalau yang kedua, kita ambil kurung yang kedua yaitu X kurang 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 minus 2 pindah ke kanan jadi tambah 2. X sama dengan 0 tambah 2, ya positif 2. Sehingga akar-akar persamaan yang dimaksud adalah X sama dengan minus 2 atau X sama dengan 2. Contoh berikutnya. Ya, jadi kasus nomor 1, kasus nomor 2 ini merupakan bentuk persamaan kuadrat tidak sempurna. Nah, gimana cara kerjanya untuk kasus nomor 2? Kita lihat. Kalau kita faktorkan 3P kuadrat dikurang 4P sama dengan 0, di sini kan sama-sama punya nilai P. Maka kita keluarkan P sehingga di dalam kurung tersisa 3P kuadrat dibagi P. Nah, di sini kita cakar 3P pangkat 2 dibagi dengan P. Oke, berarti 3P, P pangkat 2 itu kan P kali P. Dibagi dengan P, coret-coret, tersisa 3P. 3P-nya inilah yang kita tulis ke dalam kurung. Nah, kemudian minus 4P dibagi P. Minus 4P dibagi P. P bagi P habis, tersisa minus 4. Jadi kita kurang dengan 4, sama dengan 0. Nah, kalau begini, nilai P yang pertama kita sama dengan 0 atau jadi ini nilai P yang pertama, atau yang ini bilangan keduanya yaitu yang di dalam kurung. 3P dikurang 4 sama dengan 0. 3P sama dengan 0 min 4 pindah ke kanan jadinya plus 4. 3P sama dengan 0 ditambah 4, 4. P sama dengan, ya 3-nya kali 3. Kalau pindah ruas berarti per 3. 4/3. Sehingga nilai P yang kedua adalah 4/3. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 3P kuadrat dikurang 4P sama dengan 0 adalah P sama dengan 0 atau P sama dengan 4/3. Nah, Miss Indah kembali ke contoh 1. Di sini kita dapat X-nya sama dengan minus 2 atau X-nya sama dengan 2. Nah, inilah akar-akarnya ya untuk contoh 1. Nah, apa maksudnya akar-akar? Akar-akar atau nilai-nilai X ini kalau kita ganti pada soal, nilai X di sini kita ganti dengan minus 2 misal. Minus 2 dipangkatkan 2, positif 4. 4 dikurang 4, nah hasilnya benar 0. Coba X-nya kita ganti dengan 2. X sama dengan 2. X-nya kita ganti di sini 2. 2 pangkat 2, ya positif 4 juga. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Begitupun dengan ini nomor 2. Nilai P sama dengan 0 atau P sama dengan 4/3. Kalau kita substitusi ke soal, maka nanti hasilnya 0. Nah, itulah maksud dari mencari akar-akar persamaan kuadrat. Selanjutnya, soal nomor 3, 4P pangkat 2 dikurang 25 sama dengan 0. Nah, kita harus ingat kembali sifatnya. Ingat sifat X kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan X tambah B kali X kurang B. Oke. Nah, langkah pertama, ini angka 4 dan angka 25 kita ubah ke bilangan berpangkat 2. 4 kalau kita ubah ke bilangan berpangkat 2 jadinya 2 pangkat 2. P pangkat 2 dikurang 25 kita ubah bentuknya ke bilangan berpangkat 2, 5 pangkat 2. Oke, sama dengan 0. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Ada sifat kayak gini ya. Nah, ingat kembali sifat A pangkat M, B pangkat M, ini bisa kita satukan menjadi A kali B, kemudian pangkat M-nya di luar kurung.
Nah, sehingga bentuk 2 pangkat 2 P pangkat 2 kita gabung menjadi 2P pangkat 2-nya di luar kurung dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, 2P ini berfungsi sebagai X, sedangkan 5 di sini berfungsi sebagai B. Ya, sehingga sifatnya menjadi 2P ditambah 5 dikali 2P dikurang 5 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita ambil kurung yang pertama, 2P tambah 5 sama dengan 0. 2P sama dengan 0 dikurang 5. Ya, berarti 2P sama dengan 0 dikurang 5 minus 5. Berarti P-nya sama dengan minus 5. 2 pindah ke kanan jadi bagi. Minus 5 per 2. Atau kita ambil yang kurung kedua. Kurung kedua di sini yaitu 2P kurang 5. Kemudian kita sama dengankan dengan 0. 2P sama dengan minus 5 pindah ke kanan jadi 0 tambah 5. 2P sama dengan 0 tambah 5 itu hasilnya 5. P sama dengan 5 per 2. Oke, jadi akar-akarnya adalah P sama dengan minus 5 per 2 atau P sama dengan 5 per 2. Ini untuk kasus nomor 3. Selanjutnya, bagian B, memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, untuk PK sempurna ini Miss Indah bagi 2 lagi. Nah, ada kasus A sama dengan 1 dan ada kasus nilai A lebih dari 1. Nah, coba kita amati contohnya. Contoh untuk kasus A sama dengan 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini Miss sudah tuliskan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, tentukan terlebih dahulu koefisien A, koefisien B, dan konstanta pada soal. Nah, kalau kita lihat A itu koefisien dari X kuadrat. Berarti angka di depan X kuadrat, angka 1. Kemudian B itu angka di depan X pangkat 1. X pangkat 1 ini angka di depannya adalah positif 6. Kemudian C konstanta, konstantanya di sini positif 8. Nah, langkah kedua, kita cari faktor-faktor dari A kali C. Nah, di sini kita lihat A kali C sama dengan A-nya 1 kali C-nya 8. 1 kali 8 sama dengan 8. Artinya kita cari pengali-pengali yang menghasilkan 8. Ya, maka faktor dari 8 adalah faktor dari 8 adalah 1 kali 8. Kemudian 2 kali 4. Kemudian min 1 dikali min 8. Apalagi? Min 2 dikali min 4. Ya. Kita ambil min. Kenapa min? Karena kan minus kali minus hasilnya juga positif. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu kita cari dari faktor-faktor A kali C yang jika dijumlahkan hasilnya B. Nah, B pada soal itu nilainya ini. B sama dengan 6. Maka cari di antara angka ini yang kalau dijumlahkan, cari dari angka ini yang jika dijumlahkan itu hasilnya 6. Coba kita lihat di sini, 1 tambah 8 ya hasilnya 9, maka ini tidak memenuhi TM, tidak memenuhi. 2 tambah 4 sama dengan 6, berarti ini memenuhi. Artinya yang lain ini pasti tidak memenuhi. Nah, berarti kalau begitu kita save baik-baik angka ini. Angka 2 ditambah 4 sama dengan 6. Berarti melibatkan angka 2 dan angka 4. Langkah keempat. Ya, langkah keempatnya di slide berikut. Langkah keempat, nah kita tadi ingat ya, faktor yang memenuhi
adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kalau dikali hasilnya 8. Nah, karena angka 2 dan angka 4 yang memenuhi, perhatikan di sini soalnya kan x kuadrat ditambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Maka 6x ini kita urai menjadi 2x ditambah 4x. Kenapa kita gunakan angka 2 dan angka 4? Karena tadi faktor yang memenuhi adalah angka 2 dan positif 4. Positif 2 dan positif 4. Sehingga 6x di sini kita urai menjadi 2x tambah 4x tambah 8 sama dengan 0. Setelah itu kita kelompokkan. Nah, ada namanya sifat asosiatif. Kita kelompokkan x kuadrat ditambah 2x. Kemudian kita kelompokkan 4x ditambah 8. 4x tambah 8 sama dengan 0. Ini namanya sifat asosiatif. Ya, sifat pengelompokan. Nah, kemudian x pangkat 2 ditambah 2x, di sini sama-sama punya x. Sama-sama punya x, kita faktorkan x-nya sehingga di dalam kurung tersisa x kuadrat dibagi x, hasilnya x. Positif 2 dibagi x. Positif 2 dibagi x, x-nya nanti habis, sisa positif 2. Kemudian tambah di sini 4x tambah 8. Sama-sama bisa dibagi 4, berarti keluarkan 4. 4x dibagi 4 hasilnya x. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Sama dengan 0. Nah, coba kita lihat. Di sini sama-sama memiliki x tambah 2. Coba kita lihat di sini. Sama-sama memiliki x tambah 2. Di sini juga ada x tambah 2. Maka dengan menggunakan sifat distributif, ya, maka kita coba lihat di sini sifat distributif. Karena punya x tambah 2, di sini juga punya x tambah 2, maka kita faktorkan atau kita keluarkan x tambah 2-nya. Sehingga yang di dalam kurung tersisa, ya, tersisa ini. X sama positif 4. Jadi yang di dalam kurung tersisa x tambah 4. Ya, sama dengan 0. Setelah itu kita akarkan. Kita ambil kurung yang pertama dulu. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 0. Tambah 2 pindah ke kanan jadi kurang 2. X sama dengan minus 2. Atau kita ambil kurung kedua. Kita ambil kurung kedua yaitu x tambah 4. X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 tambah 4 pindah ke kanan jadi kurang 4. X sama dengan min 4. Nah, jadi akar-akarnya persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 6x tambah 8 sama dengan 0 adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan minus 4. Nah, ini langkah keempatnya. Nah, boleh juga coba Anandaku lihat di sebelahnya. Langkah keempat itu boleh juga ditempuh dengan cara, perhatikan di layar, x kuadrat ditambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah punya faktor yang memenuhi adalah 2 dan 4. Ya, 2 dan 4 kalau dijumlah 6, kalau dikali 8. Maka langsung saja x tambah 2 dikali, kenapa ditambah? Karena di sini positif 2. Kemudian ini juga positif 4, maka langsung saja x tambah 4. Jadi tidak perlu panjang lebar kayak seperti ini. Nah, sama dengan 0. Kemudian x tambah 2, kita ambil kurung yang pertama, x tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 plus 2 pindah ke kanan jadi kurang 2. X sama dengan minus 2. Nah, atau kita ambil kurung yang kedua, x tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan plus 4 pindah ke kanan jadi 0 kurang 4. X sama dengan minus 2. Maaf, minus 4. Jadi jawabannya minus 2 atau minus 4.
Jadi Anandaku tinggal memilih langkah keempatnya, apakah menggunakan seperti pada kotak biru ataukah menggunakan cara atau menempuh cara seperti kotak kanan. Tinggal Anandaku pilih saja. Nah, kenapa Miss Indah jelaskan seperti panjang lebar seperti yang ada di kotak biru? Karena memang cara dasarnya seperti ini, proseduralnya. Nah, sementara ini langkah keempat itu memangkas beberapa langkah. Jadi yang dia hilangkan itu yang ini dan ini. Langsung dia mengambil langkah yang ini, langkah keempat. Nah, langsung ke sini. Nah, sehingga Miss Indah sebagai guru harus menjabarkan dulu secara rinci, baru kemudian mengajarkan cara ringkasnya. Nah, silahkan Anda memilih untuk mengerjakan soal-soal yang serupa, apakah pada langkah keempat menggunakan kotak biru atau kotak merah, terserah. Ya, boleh dipilih. Kemudian selanjutnya, ya, ini memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 dengan kasus A-nya lebih besar dari 1. Ya, lebih dari 1 A-nya. Coba diperhatikan di sini. Oh ya, sebelum Miss Indah lanjut, ini contoh kasus A sama dengan 1. Nah, ini latihan soal untuk A sama dengan 1 ya. Ya, silakan Anandaku kerja sendiri sebagai latihan mandiri. Caranya tadi sama di contoh sebelumnya. Nah, ini caranya sama. Oke, Miss percepat karena Miss Indah tidak bahas latihan, itu sebagai tugas Ananda. Kemudian di sini Miss Indah lanjut untuk kasus kedua, yaitu contoh untuk kasus ketika nilai A lebih dari 1. Nah, tentukan di sini contohnya adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 6x kuadrat dikurang 13x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, langkah-langkahnya sama, ada 4 tahap. Langkah pertama, tentukan koefisien A, koefisien B, dan konstanta C. Nah, di sini di soal A-nya 6. Ya, A-nya 6 berarti lebih dari 1 kan? Nah, A-nya 6, kemudian B-nya, B itu angka di depannya X pangkat 1, berarti minus 13. Ya, ada minusnya ya, karena di sini ada kurang di depannya 13, maka kita ikutkan. Jadi B-nya minus 13, konstantanya sama dengan positif 6. Langkah kedua, cari faktor dari A kali C. Ya, A kali C, A-nya 6, C-nya 6 juga, 6 kali 6, 36. Maka kita cari pengali-pengali dari 36. Ya, kita cari faktor dari 36. Ya, bukan faktor dari 6 ya, faktor dari 36. Jadi bukan faktor dari C, tapi faktor dari A kali C. A-nya 6, C-nya 6. Nah, di sini A kali C. Ini faktor dari A kali C yang dicari. A-nya 6, C-nya juga kebetulan 6. Jadi 6 kali 6, 36. Maka faktor dari 36 adalah, kita cari sama-sama. Nah, di sini sudah ada faktor yang pertama, 6 kali 6. Kemudian apalagi yang hasilnya 36? 9 kali 4. Apalagi? Minus 6 kali minus 6. Apalagi? Minus 9 dikali minus 4. Nah, minus 9 kali minus 4 juga positif 36. Langkah ketiga adalah cari dari faktor dari A kali C yang jika dijumlahkan hasilnya B. Nah, tadi di sini B-nya sama dengan minus 13. Jadi B di soal itu sama dengan minus 13. Maka kita cari dari faktor-faktor yang ini, yang kalau dijumlahkan hasilnya minus 13. 6 tambah 6 positif 12. Ini tidak memenuhi. 9 tambah 4 sama dengan positif 13. Tidak memenuhi. Min 6 ditambah min 6, ya, minus 12, tidak memenuhi. Maka yang memenuhi adalah, coba kita lihat, min 9 ditambah min 4. Nah, ini dia yang memenuhi, sama dengan minus 13. Maka
Ya, ini yang memenuhi. Maka kita harus mengingat angka yang memenuhi. Ya, angka yang memenuhi adalah minus 9 dan minus 4. Langkah keempat. Langkah keempat, 6x kuadrat dikurang 13x tambah 6 sama dengan 0. Nah, yang memenuhi tadi, faktor yang memenuhi adalah min 9 ditambah min 4. Ya, hasilnya min 13. Kalau dikali, min 9 dikali min 4, hasilnya 36. Nah, ini yang memenuhi angka min 9 dan angka min 4. Selanjutnya di soal 6x kuadrat kita tulis kembali. Nah, ini cara proseduralnya dulu Miss Indah jelaskan. 6x kuadrat, kemudian minus 13x nya ini kita urai menjadi minus 9x dikurang 4x. Ya, kenapa kita menggunakan minus 9? Karena kan yang memenuhi di sini minus, bukan positif. Seandainya positif 9, maka Miss Indah tulis tambah 9 di sini. Nah, tapi karena tadi pada langkah sebelumnya yang faktor yang memenuhi adalah min 9 dan min 4, maka digunakanlah min 9x dikurang 4x untuk menjabarkan minus 13x. Kemudian ditambah dengan 6 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya menggunakan sifat asosiatif. Ya, ini dengan ini kita kelompokkan. 6x kuadrat dikurang 9x. Nah, kemudian di sini coba kita lihat min 4x ditambah 6. Ya, ditambah min 4x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita lihat sama-sama punya, coba kita lihat 6 dengan 9 bisa masing-masing dibagi 3 ya. 6 dengan 9 masing-masing bisa dibagi 3. X kuadrat dengan X masing-masing bisa dibagi dengan X. Ya, sehingga 6x kuadrat dibagi 3x tersisa 2x. Minus 9x dibagi 3x hasilnya minus 3. X-nya sudah habis. Nah, ditambah, coba kita lihat di sini 4 dengan 6. Ya, 4 dengan 6 ini masing-masing bisa dibagi dengan minus 2. Nah, minus 2 sehingga min 4x dibagi minus 2 hasilnya 2x. 6 dibagi minus 2 hasilnya minus 3. Ya, sama dengan 0. Ya, coba kita lihat di sini lagi selanjutnya dengan menggunakan distributif. Nah, ini sama-sama punya 2x kurang 3. Nah, berarti ya, sama-sama punya 2x kurang 3, maka kita tulis 2x kurang 3 terlebih dahulu. Nah, ini dengan cara distributif sehingga di dalam kurung nantinya tersisa 3x dengan minus 2. Ya, sehingga di sini di dalam kurung nantinya 3x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita ambil kurung pertama. 2x kurang 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 0. Min 3 pindah ke kanan jadi tambah 3. 2x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Nah, inilah akar-akar yang pertama. Atau kita ambil kurung kedua. 3x kurang 2 sama dengan 0. 3x sama dengan minus 2 pindah ke kanan jadinya 0 tambah 2. 3x sama dengan 0 tambah 2 hasilnya 2. X sama dengan ya 2 per 3. Jadi jawabannya untuk soal 6x kuadrat dikurang 13x tambah 6 sama dengan 0 memiliki akar-akar yaitu 3 per 2 ya, atau X sama dengan 2 per 3. Ada dua nilai akar-akarnya, jadi 3 per 2 dan 2 per 3. Nah, untuk langkah keempat ini bisa juga dengan cara, coba kita lihat di sini, 6x kuadrat dikurang 13x tambah 6 sama dengan 0. Nah, caranya itu kalian harus ingat AX titik-titik dikali AX titik-titik sama dengan 0. Nah,
A-nya di sini 6. Ini ya di soal A-nya 6. Jadi A-nya Miss Indah ganti 6, kemudian X. Angka yang dipakai tadi adalah angka ya min 9 sama min 4. Jadi 6X dikurang 9 dalam kurung AX di sini Miss Indah ganti 6 lagi. 6X. Angka yang kedua yang memenuhi adalah minus 4, langsung kurang 4. Nah, sama dengan 0. Kita ambil kurung pertama dulu. Jadi 6X dikurang 9 kita sama dengan kan dengan 0. 6X sama dengan min 9 pindah ke kanan jadi 0 tambah 9. 6X sama dengan 0 tambah 9 itu hasilnya 9. X sama dengan 9 per 6. 9 per 6 itu bisa dikecilkan masing-masing bagi 3, jadinya 3 per 2. Nah, coba kita lihat di sini sama ya hasilnya. 3 per 2, di sini juga 3 per 2. Atau 6X dikurang 4 ya, kurung kedua kita ambil, baru kita sama dengan kan dengan 0. Kemudian 6X sama dengan minus 4 pindahkan ke kanan, jadinya 0 tambah 4. Jadinya 6X sama dengan ya, oke, kita lanjut. 6X sama dengan 0 ditambah 4, hasilnya 4. X sama dengan ya 4 per 6. 4 per 6 bisa disederhanakan lagi, bisa dikecilkan dengan cara masing-masing bagi 2. Hasilnya 2 per 3. Nah, di sini kalau kita amati, hasilnya juga sama. Akar-akarnya adalah 3 per 2 dan X sama dengan 2 per 3. Jadi silahkan Anandaku memilih apakah langkah 4 ditempuh dengan cara kotak berwarna biru ataukah ditempuh dengan cara kotak berwarna merah. Nah, agar Anandaku semua bisa memahami penjelasan untuk kasus A lebih dari 1, maka coba Anandaku kerja latihan berikut. Nah, ini latihannya. Latihan soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurang 13x tambah 15 sama dengan 0. Nah, cara kerjanya itu sama dengan sama dengan contoh tadi. Jadi di sini 2x kuadrat